Jadi ceritanya Pak 212 sudah katakan tidak pada Prabowo. Entah itu beneran apa sekedar di depan media, kita mana tahu. Namanya juga dunia politik, semua bisa berubah. Sekarang bisa ke kanan, besok bisa ke kiri. Hari ini tahu besoknya tempe. Pak 212 sendiri yang sok agamais, tidak pernah berhasil menutupi ambisi politiknya. Maunya dianggap sebagai sebuah kekuatan politik terbesar di Indonesia. Gara-gara pernah menghantarkan Anies mendapatkan kursi DKI 1 di Pilkada Jakarta dulu. Tapi itu dulu. Kemenangan Anies di Jakarta akhirnya justru menjadi titik balik buat Pak 212. Mereka mengira aksi 212 itu ampuh di segala waktu dan tempat. Kenyataannya, reuni yang dari tahun ke tahun makin surut pesertanya. Demo yang mereka adakan juga bernasib sama. Orangnya itu-itu saja. Mereka saja. Yang 6.990.000-an sudah berubah jadi makhluk gaib. Warga masyarakat tidak ada yang mau ikutan demo. Orang-orang lebih memilih untuk bekerja di kantor ketimbang ikutan demo Pak 212. Nasi sudah jadi bubur basi. Jualannya sudah nggak laku. Sudah ketahuan modusnya. Setiap demo pasti minta turunkan Jokowi. Disebut makar nggak mau. Malah minta tolong pemerintah Presiden Jokowi yang tidak mereka akui buat memulangkan imam besarnya HRS. Nah, pernyataan terakhir dari Pak 212 adalah soal Prabowo. Bagi kami Prabowo Subianto sudah selesai. Masih banyak kader muda yang layak pimpin negeri ini ke depan. 2024 saatnya yang muda yang berkarya, kata Ketua Umum Pak 212 Slamet Ma'arif. Namun ini justru adalah awal dari mencela-mencelnya Pak 212. Orang yang mencela-mencela di dalam politik itu berarti sedang jualan tapi pakai malu-malu. Sok garang tapi nyalinya enggak seberapa. Kayaknya enggak perlu sama Partai Gerindra, mau mutusin hubungan dengan Prabowo. Namun, berikutnya malah bilang gini, banyak juga kader muda Gerindra yang berpotensi pimpin negeri. Jadi enggak sepenuhnya anti Prabowo dong. Lalu Pak 212 menyebut beberapa tokoh muda yang berpotensi untuk dicalonkan pada 2024 nanti. Banyak tokoh muda ada SSU, Sandiaga Salahuddin Uno, Wagub DKI, Ariza Patria, Gubernur DKI, Anies Baswedan, AA Jim, UAS Ustaz Abdul Somad, HRS Habib Rizik Syihab, dan lain-lain, ungkap Slamet. Bukannya nanti di 2024. HRS sudah deket 60 tahun ya? Muda dari Hong Kong kali ya? Oke lah, yang ini masih bisa lolos karena usia pensiun dunia kan sekitar 65 tahun. Oke, kita cermati bahwa Pak 212 mendukung pencalonan UAS dan HRS menjadi capres-cawapres di 2024 ya. Lucunya, ketika pernyataan Pak 212 ditanggapi dengan serius oleh Partai Nasdem, dia berubah lagi. Sebuah kewajaran jika partai politik membuat konvensi calon presiden. Partai Nasdem sepertinya punya rencana mengadakan konvensi itu. Sehingga Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mempersilahkan baik UAS maupun HRS untuk mengikuti konvensi itu. Kalau Nasdem sendiri melakukan konvensi, apakah partai-partai lain juga melakukan konvensi? Nasdem partai terbuka. Kalau UAS mau daftar sebagai kandidat untuk bakal capres, Nasdem terbuka. Habib Rizik juga silakan daftar, ujar Willy. Dia menyoroti banyaknya pendukung UAS dan HRS di media sosial. Tentu ranah agama dan ranah politik itu dalam proses berkompetensi dan berkontestasi adalah dua hal yang berbeda.
Cuma preferensi itu penting. Media sosial itu memang penting, dan itu cukup kuat, kata Willy. Kekuatan UAS dan HRS baru berarti jika kekuatan di media sosial bisa ditransfer menjadi kekuatan politik di dunia nyata. Ini penting untuk dicamkan, dan saya yakin bahwa PA 212 sadar akan hal ini. Oh iya, mereka sadar sekali soal ini. Di media sosial memang banyak pendukung militan UAS dan HRS. Kenyataannya, dalam Pilpres 2019, HRS nggak laku ketika ditawarkan jadi capres-cawapres kan? Buat memberikan dukungan menjamin kemenangan Prabowo pun tidak bisa. UAS malah jadi tertawaan publik gara-gara ramalan yang blunder itu. Kalau HRS dan UAS kuat secara politik, mereka pasti mendatangkan kemenangan buat Prabowo pada 2019 kan? Akhirnya Selamat Ma'arif pun meles terhadap tawaran Nasdem di atas. Terima kasih tawarannya ikut konvensi Capres Nasdem. Tapi pasti beliau HRS dan UAS tidak punya ambisi jadi Capres apalagi ikut konvensi, ujar Selamat kepada Nasdem lewat media. Lah kok ciut, awalnya petantang-petenteng, sok anti Prabowo. Sok ajukan UAS dan HRS jadi Capres 2024. Kok berubah ciut ketika ditawari serius? Jadi itu omongan kosong belaka dong? Ya sudah, mari kita ketawakan saja.